Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pengawasan ahad pagi kita 30 menit ke depan. Setelah itu nanti kita tanya jawab. Masih pelajari waktu sholat dari kitab Bulughul Maram dari hadis Jubair bin Mut'im. Halaman 64, hadis 179. Boleh dibaca? Saya baca artinya dulu. Baca Arabnya dulu. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal baiti wa shalla ayatan sa'atin sya'a min lailin wa naharin. Rawahu al-khamsat wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Baik. Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat pada waktu kapan saja, baik malam maupun siang. Ini lihat ya, dibolehkan di sekitar Ka'bah. Dua hal ini, tawaf dan sholat, dibolehkan pada waktu kapanpun. Ya, dibolehkan pada waktu kapanpun. Ba'da subuh pengen tawaf boleh, muter. Ba'da asar walaupun waktu terlarang boleh tawaf juga, muter. Bertawaf mau sholat walaupun habis asar boleh, karena punya sebab dua ini. Itu poin pentingnya. Ada punya artikelnya? Belum? Sudah? Baik, baca faedah hadis. 1. Dari Abu Manaf adalah yang mengurus Masjidil Haram. Manaf adalah kakek keempat dari Rasulullah SAW, karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan Abu Manaf punya kuasa di Masjidil Haram untuk melarang atau membuat aturan tertentu. Nah, ini masih keluarga besar Nabi SAW. Muhammad di atasnya siapa? Abdullah. Di atas Abdullah Abdul Muttalib. Di atas Abdul Muttalib Hashim. Terus Abdul Manaf. 1, 2, 3, 4. Terus lihat itu ya, Bani Abdul Manaf itu punya kuasa di Masjidil Haram. Jadi ngatur-ngatur gitu, melarang. Oh, nggak boleh sholat waktu ini ya. Tapi kalau lihat dari dalil, sholat boleh waktu kapanpun, tawaf boleh waktu kapanpun.
Gitu ya. Namun keistimewaannya di sini keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu garis keturunannya ini keturunan yang mulia. Kakek-kakeknya itu orang-orang baik, tokoh, walaupun kenyataannya musyrik. Ya, kenyataannya musyrik. Abdul Muttalib ya musyrik gitu. Tapi dari jasa-jasa banyak. Dan semua itu pada mengurus hal-hal baik. Nanti ada yang ngatur air Zam-Zam. Ya, kayak di sini ini mengatur Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, orang-orang baik. Terus yang kedua. Tidak boleh dilarang orang untuk tawaf walaupun pada waktu terlarang untuk sholat seperti pada subuh, pada asar atau ketika matahari di atas kepala. Jadi pokoknya diingat di Ka'bah tawaf boleh waktu kapanpun, sholat boleh waktu kapanpun, bebas. Sedangkan kalau kita di masjid yang lain, kalau sudah waktu subuh, waktu terlarang untuk sholat, kecuali kalau punya sebab. Setelah waktu asar, waktu terlarang juga untuk sholat, kecuali kalau punya sebab. Terus yang keberapa lagi? 3. Tawaf bukanlah sholat. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih berpendapat bahwa tawaf tidak disyaratkan bersuci. Tawaf tidak disyaratkan bersuci. Ya, tawaf tidak disyaratkan bersuci. Kalau menurut Ibnu Taimiyah. Tapi kalau jumhur itu katakan tetap bersuci. Itu lebih aman. Jadi kalau kentut, wudu batal, ulangi wudu lagi, tapi tawafnya tinggal dilanjutkan. Ini berlaku untuk pendapat Ibnu Taimiyah kalau keadaan darurat saja. Misalnya ada wanita haid. Wanita haid nih. 2 hari sebelum kepulangan harus tawaf ifadah. Tawaf haji. Atau 2 hari sebelum kepulangan dia harus tawaf umrah. Tapi qadarullah datang haid. Haidnya nggak jelas kapan berhenti. Dia tunggu lagi 1 hari sebelum kepulangan ke Indonesia. Masih haid juga. Maka dengan terpaksa dia lakukan tawaf. Karena kan kalau orang dekat ya, misalnya dia dari Mekah, mungkin cuma orang Jeddah saja gitu. Ya sudah pulang aja dulu. Tawaf ditunda. Tapi dia masih dalam keadaan ihram. Nanti tunggu sampai suci, balik lagi. Tawaf keliling Ka'bah. Nah, kalau orang Indonesia gimana coba? Kapan baliknya? Nggak jelas dong. Ya taruhlah dia haji, dia pulang dulu. Ya belum tentu bisa balik. Dia umroh. Ya sudah bayar mahal-mahal. Terus haid, pulang dulu ke Indonesia. Balik lagi. Ya, kapan baliknya? Biayanya juga butuh besar. Dia butuh minimal 30 juta untuk keberangkatan gitu. Maka dengan terpaksa dia tetap tawaf. Walaupun dalam keadaan haid. Setelah itu dia sa'i. Nah, maka rukun kalau haji terpenuhi, rukun umrohnya terpenuhi. Ingat ya, ini keadaan darurat. Terus yang keempat. Tidak boleh berpuasa para manusia yang punya hak untuk mengerjakan. Namun jika ada masalah, boleh saja yang punya kuasa melarang. Lihat. Yang punya kuasa tidak boleh sembarangan untuk melarang. Tadi misalnya, dilarang sholat di sekitar Ka'bah setelah subuh, nggak boleh. Karena di sini sudah dibolehkan oleh Nabi SAW. Dilarang tawaf, ya, sekeliling Ka'bah pada waktu ini misalnya. Nah, di sini sudah ada ya dalil membolehkannya. Nah, kecuali kalau Covid, kumpul-kumpul nggak boleh, maka dibatasi. Yang tawaf cuma berapa grup seperti saat ini.
Kecuali orang Indonesia nggak boleh lagi. Ngeyel soalnya. Kalau COVID itu kan nggak boleh saling kunjung-kunjungin toh. Nah itu mereka itu buat masalah jamaah waktu kemarin dibuka itu sudah dibilang nanti di kamar masing-masing. Ya senangnya orang Indonesia kan jagongan ya toh. Ngobrol habis ketemu, wah gimana. Ya ketemu di sana. Pindah-pindah kamar ketahuan oleh pemerintah Saudi. Terus ada yang di rapid test terus reaktif. Laporan ini sampai ke Kementerian Agama dan Kesehatan barangkali. Ya sudah dilarang. Pemerintah Saudi sudah, Indonesia nggak boleh lagi dulu. Sulit diatur. Senangnya ngumpul-ngumpul, disuruh di kamar aja dulu biar nggak keliling-keliling, biar aman, nggak mau. Nah, kalau ada larangan kayak begini karena ada maslahat boleh dibatasi tawafnya. Tapi tetap panjang waktu pasti ada yang toh. Mungkin berhenti pas waktu sholat 5 waktu itu saja. Baik, yang kelima. Boleh melakukan tawaf pada waktu kapanpun, begitu pula sholat sunnah dan tawaf boleh dilakukan pada waktu apapun meskipun pada waktu terlarang untuk sholat. Dikarenakan sholat sunnah ba'da tawaf adalah sholat sunnah yang punya sebab. Nah, sholat sunnah ba'da tawaf itu sholat sunnah yang punya apa? Sebab. Jadi dibolehkan meskipun pada waktu terlarang untuk sholat. Jadi misalnya dia tawaf tadi. Tawaf jam ini subuh. Habis subuh jam 5 dia tawaf Ka'bah. Rampungnya 15 menit. Mau 5 menit juga bisa. Kalau sepi bisa 5 menit, ya 15 menit. Langsung dia sholat di belakang makom Ibrahim. Makom bukan makam. Tepak. Kalau makam itu beda. Orang Indonesia dengar kalimat sholat di belakang makam berarti untuk sholat di belakang kubur. Enggak bisa, ini makom. Sholat di belakang ini setelah tawaf. Misalnya 5/4 kan matahari belum terbit, masih waktu terlarang untuk sholat. Maka masih boleh. Karena ada sebab. Terus hadis berikutnya lagi dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Asy-syafaqu al-humratu rawahu Daruqutni wa sahih Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfahu ala Ibnu Umar. Hadis 180 baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syafaq adalah awan yang merah." Riwayatnya oleh Daruqutni, Sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya mengatakan di sini mauquf dari Ibnu Umar. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi menyatakan di sini sahih secara mauquf, yaitu hanya perkataan Ibnu Umar saja. Faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan cahaya merah di ufuk barat dan hilang menunjukkan waktu maghrib telah selesai dan mulainya waktu sholat isya. Waktu maghrib selesai. Kalau cahaya merah hilang di ufuk barat, barat. Dan mulainya waktu sholat isya. Terus yang kedua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa cahaya merah di ufuk barat tersebut muncul sekitar 70 sampai 75 menit sebagaimana disebutkan dalam Fadhil Al-Jalali wal Iqram. Baik. Jadi sholat maghrib itu sekitar 70 menit. Sekitar 70 sampai 75 menit. Artinya cahaya merah itu masih ada 70 sampai 75 menit. Berarti sholat maghrib sekitar itu. Sekarang azan maghrib 6 kurang 1/4. Azan isya kan 7 pas ya. Nah sudah 75 menit kan. Baik, sekarang hadis kalau di buku terjemahan 181, 182. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani fajrun yuharrimu ta'ama wa tahillu fihi salatu wa fajrun tahrumu fihi salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi ta'amu. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Dibaca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata
diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan sholat, dan fajar yang diharamkan melakukan sholat, yakni sholat subuh, dan diperbolehkan makan makanan. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim menurut keduanya di sini sahih. Walil Hakimi fi hadisi Jabir nahwuhu wa zada fil ladzi yuharrimu ta'ama innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi wa fil akhari innahu kadhambis sirhan. Dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu ada hadis yang serupa dengan tambahan pada fajar yang mengharamkan makan makanan, fajar yang memanjang di ufuk. Dalam riwayat yang lain yaitu seperti seekor serigala. Baik, faedah hadis. Ada dua fajar yang berbeda secara hukum dan sifat. Ada dua fajar ya. Ya, terus rinciannya dua. Fajar pertama yaitu fajar kadzib menjulang vertikal di ufuk, dan fajar kedua fajar shadiq memanjang di ufuk dan makin lama makin terang. Baik. Pertama fajar kadzib sebelum fajar subuh. Apa tadi? Fajar ada dua ya. Fajar kadzib. Kadzib saja artinya bohong. Berarti belum fajar benar. Shadiq benar berarti kan? Nah, fajar kadzib ini setelah itu masih gelap. Ini vertikal, menjulang vertikal. Jadi kayak cahaya merah tapi vertikal begitu. Kalau naik pesawat pas subuh-subuh mau dekat itu, nah itu kelihatan. Yang kedua ini fajar shadiq. Setelah itu terang, memanjang, berarti horizontal. Nah ini lihat, fajar kadzib masih boleh makan sahur, belum boleh sholat subuh. Karena belum masuk subuh toh, masih boleh makan, tapi belum boleh sholat subuh. Kalau fajar shadiq, tidak boleh makan sahur lagi, sudah boleh sholat subuh, tidak boleh sholat tahajud. Paham toh? Saya ulang. Kalau fajar kadzib kan belum masuk subuh, berarti tidak boleh apa tadi? Sholat subuh, masih boleh makan sahur, masih boleh tahajud. Namun kalau fajar shadiq, tidak boleh lagi makan sahur, masih boleh sholat subuh, tidak boleh lagi sholat tahajud. Terus fajar pertama yaitu fajar kadzib tidak diharamkan makan, masih boleh makan sahur, dan masih belum dibolehkan dilaksanakan sholat subuh. Fajar kedua yaitu fajar shadiq diharamkan makan bagi yang berpuasa, dan sudah boleh dilaksanakan sholat subuh karena sudah masuk waktunya. taib. Fajar pertama fajar kadzib tidak diharamkan makan, tidak diharamkan makan. Kalau fajar kedua diharamkan makan, fajar shadiq. Namun kalau fajar kadzib tadi belum boleh sholat subuh. Kalau fajar shadiq sudah sholat subuh, sudah masuk waktu. Kemudian keempat, fajar kadzib muncul sebagai persiapan untuk imsak dalam puasa dan persiapan sholat subuh, juga sebagai pengingat bahwa sholat subuh sudah semakin dekat, dan yang sedang sholat malam segera menuturnya dengan sholat witir. fajar kadzib muncul sebagai persiapan untuk imsak. Jadi, fajar kadzib nih muncul nih. Yang sahur, hati-hati, sebentar lagi masuk fajar shadiq. Juga sebagai pengingat bahwa sholat subuh sudah semakin dekat. Dan yang sedang sholat malam, segeralah sholat witir untuk menutupi sholat malam. Namun ingat, sholat witir itu ada dua waktu.
bisa kerjakan sesudah bangun tidur, bisa dikerjakan sebelum tidur. Yang paling aman mana? Yang paling aman mana? Sebelum tidur. Kalau dia orang yang semangat, yakin bangun malam, berarti akhir waktu. Tapi kalau lagi lembur, ya kemungkinan bangun agak sulit. Sholat isya, terus dia isya 2 rakaat, nah tutup witir 1 rakaat itu. Sama itu. Sholat isya atau sholat dia isya 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat, nah dapat. Baik, terus satu hadis lagi, iya dah. Nah. Satu hadis lagi tuh Rudi. Ya. Hadis 183 di terjemahan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahu wa asluhu fi sahihain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah salat pada waktu, di awal waktu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Menurut keduanya hadis ini sahih, asalnya dari Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini riwayat Hakim, hadis ini tidak dikeluarkan oleh Tirmidzi. Hadis ini asalnya ada dalam Sahihain. Faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat pada waktu yang ditentukan, tidak dikerjakan sebelum waktunya dan tidak dikerjakan sampai di luar waktu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat pada waktu yang ditentukan, tidak dikerjakan sebelum waktunya dan tidak diakhirkan sampai di luar waktu. Jadi kalau sudah ada waktunya, jangan kerjakan di luar waktu atau sebelum waktunya. Karena tadi disebut ya, amal yang paling utama fi awali waktiha. Sebelum waktu berarti nggak boleh. Terus yang kedua. Hadis ini menunjukkan perintah untuk bersegera dalam kebaikan. Bersegeralah dalam kebaikan. Ketiga. Ya, ketiga. Paling bagus melaksanakan sholat 5 waktu pada awal waktu, kecuali sholat yang boleh diundur. Sholat zuhur jika cuaca begitu panas, dan sholat isya boleh diakhirkan dengan melihat keadaan makmum. Kesimpulannya sholat zuhur kenapa boleh ditunda tadi? Karena cuaca begitu panas ya, buat gerah, nggak konsen, nggak khusyuk. Sholat isya juga diundur karena Nabi melihat keadaan makmum. Berarti kalau ada kesulitan, boleh sholat itu diundur. Sama kan? Karena sulit. Jadi misalnya sudah azan isya, terus wah ini lagi rapat penting ini, azan kumandang, nah mungkin diundur setengah jam, 1 jam nggak masalah. Atau mau dilanjut kajian, nah diundur untuk iqomahnya setengah jam atau 1 jam dibolehkan. Terus yang keempat, sholat pada awal waktu adalah sebaik-baik amalan. karena disebut afdhalul a'mal, berarti amal itu bertingkat-tingkat. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Pak Rois. Pak Sudar. Orang-orang muslim yang berbuat amalan baik yang tadi kita sampaikan, bagaimanakah dengan amal kebaikan mereka? Apakah nantinya juga amal kebaikan bagi orang muslim yang berbuat baik dapat pahala dari Allah SWT? Orang musyrik berbuat baik. Yang dicontoh tadi Ustaz, kalau ada orang musyrik membersihkan Ka'bah. Nah berarti amal baiknya tidak diterima. Kalau dikasih pahala enggak, karena status orangnya musyrik atau kafir. Yang kedua, mohon maaf, ini ada dua materi terkait dengan hak politik kita dari seorang muslim. Bagaimanakah kita sebaiknya seorang muslim
untuk senantiasa menjadikan jamaah kita dari jamaah yang diinginkan, artinya dalam artian nantinya hak pilih mereka itu digunakan bukan karena materi atau dapat hadiah uang, karena terus terang di masyarakat sekarang ini untuk menghadapi pilkada ini sudah saling jur-juran untuk menempati pemberian uang, ada yang dibantu 30 tinggi lagi 180 ribu dan lain sebagainya. Ini mohon maaf karena ini banyak jamaah kita yang mengambang, artinya syariat atau agama yang dianut atau yang dipegang masih belum bisa dipahami secara benar, sehingga menggunakan hak pilih bukan karena nilai agama atau syariat itu sendiri, tetapi karena nilai uang itu. Jadi siapa yang memberikan yang paling banyak itu yang akan dipilih. Ini fenomena yang terjadi masyarakatnya. Untuk menekan mengendalikan hal seperti ini, kita sebaiknya apa yang kita lakukan, karena saya berharap juga menghadapi hal seperti itu di masyarakat dalam rangka ini, sehingga untuk menanggulangi hal seperti itu, untuk meyakinkan agama kita yang benar dengan hak pilih kita yang benar, agar kita tidak mendapat manfaat dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugas para tokoh untuk ngomongi pelan-pelan dari pintu ke pintu. Ya memang karena keadaan di Gunung Kidul itu termasuk keadaan money politik paling tinggi itu, dengan sosialisasi yang begitu besar. Keadaan kedua, keadaan sulit ekonomi. Keadaan ketiga, sifat pemilih itu ada yang pertama pemilik fanatik, itu nggak bisa goyah gitu. Yang kedua yang masih belum jelas, itu biasa kalangan-kalangan bawah. Kalau kalangan-kalangan bawah butuh ini duit, kata kasarnya mata duitan, itu ya, mata duitan. Yang ketiga yang nggak jelas agama apalagi gitu, artinya milih semaunya. Nah tinggal tokoh-tokoh itu yakinkan orang yang untuk milih seiki itu sayang gitu. Kalau non muslim dipilih serba masalah nanti gitu. Itu harus diyakinkan, sampaikan dari pintu ke pintu, door to door gitu. Sadarkannya itu yang butuh perjuangan itu aja. Dan kalau sudah kalangan atas dia sudah ini, nggak usah di ini. Yang kalangan bawah itu yang mata duitan tadi, nah itu yang perlu disadarkan. Apalagi kalau sudah ngaji. Kalau nggak ngaji dibiarin aja, ngapain diurus, kan sulit untuk diperingati toh. Tapi kalau yang sudah ngaji, ngerti, diomongi gampang. Nah, tarik yang sudah ngerti agama. Baik, berikutnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk, duduknya seperti iftirash. Kaidahnya Pak Parjo diingat. Kalau posisinya tahiyat akhir maka tawarruk, kaki keluar. Kalau belum tahiyat akhir duduknya iftirash, berarti kaki enggak keluar. Tetap bagi dia tidak ikuti imam untuk duduknya. Kaidahnya diingat saja seperti itu. Terus yang kedua, jadi Ustaz mengatakan walaupun dalam kondisi haid pada status
waktu itu tetap melaksanakan Tawaf dan ya keliling Ka'bah tadi karena darurat. ya. Namun yang saya tanyakan, misalkan kita melaksanakan sholat sunat di belakang makam Ibrahim itu boleh atau tidak? Karena posisi haid. Oh enggak, dia cuma tawaf saja. Sholatnya enggak usah. Jadi itu sih. Kan sholatnya sunnah. Terus yang ketiga, tadi kembali kepada makmum masbuk. Misalkan kita ketinggalan rakaat yang pertama, kemudian kita setelah tahiyat akhir zaman yang lain, kemudian kita mengejar satu rakaat itu atau melaksanakan satu rakaat yang ketiga. Apakah itu disunahkan baca surat-surat selain Al-Fatihah atau cukup Al-Fatihah? Makmum masbuk tadi posisinya dia rakaat pertama ya. Kalau ada kesempatan baca surat setelah Al-Fatihah baca. Kalau tidak ada kesempatan tidak baca. Artinya kita kan ketinggalan satu rakaat pas juga baca Al-Fatihah dan disunahkan surat-surat yang lain. Apakah kita cukup Al-Fatihah atau ditambah surat lain? Kalau ada kesempatan jadi makmum toh. Ya. Jadi makmum ada kesempatan walaupun masbuk baca surat setelah Al-Fatihah kalau dia rakaat pertama atau rakaat kedua untuk makmum masbuk tadi maka tetap baca. Namun kalau tidak ada kesempatan cukup Al-Fatihah saja. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari Zoom. Nah Ustaz, dari present belum ada yang present, jadi saya bacakan pertanyaan melalui chat dulu Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah masuk azan sholat fardu, tetapi saya merasakan lapar, itu kita makan dulu atau sholat dulu Pak Ustaz? Karena takut tidak konsen dalam sholat menahan lapar. Kalau memang butuh dan itu bukan jadi kebiasaan, ya butuh maka lebih bagus untuk kekhusyuan dia lanjut untuk makan dulu, kemudian setelah itu dia laksanakan sholat. Ya, terus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apakah ketika kita hendak berdoa setelah sholat haruskah tangan menengadah ke atas? Dan apakah sholat subuh pada rakaat kedua sebelum sujud harus baca doa kunut? Kalau yang pertama tadi apa? Kalau berdoa tangan kita haruskah menengadah ke atas? ba'da sholat ya, tetap angkat tangan. Itu pendapat yang paling kuat. Terus yang kedua, apakah sholat subuh pada rakaat kedua sebelum sujud harus baca doa kunut? Doa kunutnya kalau dirutinkan tiap subuh dalilnya tidak kuat, maka tidak perlu. Ya, tidak perlu seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak merasa takut jika masih ada hutang puasa di masa lalu, tetapi ya. anak tidak yakin apakah masih ada. Apakah untuk mencari aman, anak boleh membayar puasa tersebut Ustaz? Mohon solusinya. Kalau yakin saja, yakinnya berapa bayar itu. Kalau tidak yakin tidak perlu. Karena amalan dibangun di atas keyakinan. Kalau belum yakin maka tidak perlu, apalagi cuma was-was ragu-ragu. Al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin tidak mungkin dikalahkan dengan keraguan. Baik, ada yang dari resen tadi Bu Ratna ya? Ya, silakan Bu Ratna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya mau tanya untuk yang saat kita tasyahud, itu kan ada mengangkat jari telunjuk. Ada mengangkat jari telunjuk. Iya. Iya, terus? Kan? Jadi mengangkat jari telunjuk itu pada saat awal kita baca tasyahud itu atau pada saat asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir? Baca bisa dua pilihan Bu Ratna. Pertama bisa dari At-tahiyatu lillah langsung sudah isyarat. Bisa juga pilihan yang kedua nanti sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Illallah isyarat tauhid. Kalau yang pendapat kedua ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Boleh dua-duanya.
Untuk menurunkannya Ustaz? Untuk apa? Menurunkannya nanti terus isyarat sampai mau salam. Sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tutup. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian satu lagi Ustaz. Iya. Apakah memang ada saat kita tasyahud itu akhir dari baca tasyahud itu membaca surah Al-Kahfi 1-10? Tidak. Kalau khususkan tidak ada dalil. Yang baca yang doa dajjal itu Ustaz? Nah, itu yang ada tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doanya dari mana ya Ustaz? Apa? Doanya dari mana ya? Dari apa atau hadis ya? Itu hadis. Bisa dibaca di buku saya atau tulisan di rumesa.com, ada sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi. Iya. Baik, saya cukupkan dulu. Insyaallah pekan depan kita tetap ada seperti biasa, dan besok Senin pagi masih lanjut dengan fikih muamalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sholat isyraq.